Kita matik dulu ya semuanya ya. Satu per satu. Akmal Fahmi dulu. Ada? Ada, hadir. Sehat ya, Akmal? Alhamdulillah, Tat, sehat, Tat. Alhamdulillah. Huda? Hadir, Tat, hadir. Sehat ya, Hud? Alhamdulillah, Tat, sehat, Tat. Andika? Oh, udah ada suaranya nih Andika. Ya error, Tat. Di rumah, Tat. Kalau error ketik ya, Dik ya, di obrolan ya. Apanya yang error ya? Dika ya. Arya? Hadir, Ustaz. Sehat ya? Sehat, Tat. Azizi? Hadir, Tat. Sehat, Zi? Sehat. Varian? Hadir, Ustaz. Sehat ya, Varian? Ustaz. Andika hadir, Farad tapi terputus. Sudah Andika. Farad Nader? Wah, ini Farad Nader dari kemarin nggak ada suaranya ya. Farhan Nader jawab, Tat, di chat, Tat. Oh, di chat. Kenapa? Pakai alasan, Tat. Dari kemarin mikrofonnya bermasalah, Farad. Iya, Tat. Biasanya kalau bermasalah itu juga tergantung orangnya, Tat. Minta ganti mikrofon ya, Farad ya. Beli yang bagus ya, Farad. Nah, oke, lanjut. Farel, Ainur Rizky. Ya. Sehat ya, Rel? Ya. Iya apa ya, Rel? Kok iya terus? Ya sehat. Oh, saya kira ya sakit ya. Sehat gitu Iya. ya. Alhamdulillah. Kindi, Hadir, Ustaz. mana kabarnya di? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aufar, Hadir, Ustaz. mana kabarmu, Far? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Irfan, Hadir, Ustaz. sehat, Fan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nasrul, Hadir, Ustaz. mana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abiyu, Hadir, Ustaz. sehat ya? Yu. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Dafa, Hadir, Ustaz. sehat, Fa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Faza, Hadir. sehat ya saya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ihsan, Hadir, Ustaz. Hadir. sehat juga ya, Ihsan? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Zaidan, Hadir, Tat. wah sehat kamu ya, pasti sehat ini kamu ya. Iya, Tat. Kok agak loyo tiba-tiba? Iya, kemarin habis sakit. Oh, Masuk angin. sakit. Masuk angin gara-gara kemarin UH itu belajar sampai malam terus. Jangan malam-malam ya, belajar itu cukup ya. Kalau malam-malam malah nggak masuk nanti ya. Loh, aku malah enak malam Tat, justru, Tat. Wah, itu berkurang nanti tidurmu ya. Ngantuk kamu. Sampai jam 10 tok kok, Tat. Oh, saya kira sampai tengah malam, enggak ya? Enggak, Tat. Kalau sampai Rafa. tengah malam itu jarang. Rafai, Zain, dipanggil Rafai nggak nyaut, dipanggil Zain nyaut apa enggak? Zain nggak nyaut juga. Okay. Halo. Oh ya, halo. Sehat ya, Zain? Oh, baru masuk ya, Ustaz. Saya Iya. nge-lag soalnya agak delay suaranya. Dari mana kamu? Saya ini, Ustaz, delay. Dari tadi juga delay di Al-Qur'an. Pesawat ya di kamu ya. Oke, Iya. Zain diikuti sampai akhir loh Zain ya. Iya, Ustaz, ikut. Oke, bagus. Zul Fahmi. Ya, hadir, Tat. Hadir. Sehat ya Zul? Ada. Ya, sehat ya. Sehat, Tat. Alhamdulillah. Praha. Ada, Ustaz. Sehat ya, Prah?
Sehat. Alhamdulillah. Radit, Tio, Iya Dit, Ustaz, hadir. sehat. Alhamdulillah sehat. Rafa, Raf, Ya, Tat, hadir, Tat, hadir. sehat ya, Raf. Alhamdulillah, Tat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rizwan, Makasih, Tat. ya. Riz, sehat Riz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Romzi, Ustaz. sehat ya, Romzi. Alhamdulillah, sehat, Tat. Ya, Taful, dan Safik. Wildan Safik. Wah, dari kemarin nih nggak bisa nih suaranya Wildan ini. Kenapa ini? Hadir Ustaz. Oh, sehat kamu, Wil? Alhamdulillah sehat. Kamu kendalanya apa, Wil? Minggu-minggu yang lalu itu. Nggak bisa itu, Tat. Nggak bisa masuk kan kemarin, Tat. Padahal Ustadz undang itu ya. Iya, heeh. Aneh, nggak bisa masuk. Harusnya bisa itu, kalau diundang. Oke, diikuti sampai akhir ya, Wildan. Iya, Tat. Baik, Ustadz pengen kalian itu ya, nyalakan video ya. Ustadz juga akan nyalakan video sama-sama ya. Ustadz pengen cek ini ya. Nah, mulai. Oh, Zaidan sudah langsung. Faza juga sudah. Wah, bagus. Muhammad Zul bagus ya. Tinggal kopiahnya itu ya, Zul ya. Rizwan bagus. Radityo bagus. Romzi agak ke bawah sih kamera sih. Kak, dia pakai handphone Ustaz, dipaskan dengan bingkai. Saya ngeliat Ustaz cuma pecinya doang soalnya kalau dari laptop. Romzi, pakai peci sih, bagus sih ya. Saya lagi di luar kota. Tat, peciku ini maksa, Tat. Malah nggak enak. Tat, pakainya piye, Tat? Ya. Oke, boleh dimatikan. Udah, bagus. Udah. Dimatiin ya, Tat? Ya, gantian yang lain. Radityo juga bagus, sudah. Dava masih kurang pakai peci ya. Lebih bagus lagi. Nah, boleh dimatikan. Dava. Zain, Al-Rafai bagus sekali, Zain. Mantap ya. Akmal Fahmi pakai peci lebih bagus ya. Nah, oke, boleh dimatikan. Abiu bagus sekali Abiu ya. Pakai seragam ya. Oh ya, pakai seragam. Rafa Gavin juga bagus, boleh dimatikan. Wildan Safik pakai seragam enggak itu, Wil? Wildan enggak pakai seragam, kenapa? Pakai, Ustadz. Pakai seragam putih ya? Oh ya. Pakai peci lebih bagus lagi, Wil ya. Gitu. Arya, mana Arya tadi? Enggak ada Arya ya. Oh, ini enggak pakai seragam kayaknya Arya ini ya. Oh, bagus Arya. Maaf ya, Ustaz. Oh, tuh yang enggak ya. Ini bagus Arya. Boleh dimatikan Mas Arya. Yang belum, siapa yang belum? Gavin, Akmal, Azizi, Varian, Farad Nader, Farel, Kindi, Aufar, Irfan, Nasrul. Ya. Yang belum, silakan nyalakan video. Kindi Yusuf sudah, Varian sudah, bagus. Muammar agak ke bawah, Ihsan agak ke bawah, Aufar agak ke bawah. Varian sama Kindi boleh dimatikan. Muammar sudah, bagus, boleh dimatikan. Ihsan agak cari tempat yang nggak bercahaya ya. Akmal Fahmi sudah, pakai peci ya. Akmal lebih bagus. Aufar juga sudah, bagus. Ya, bagus, Mas Ihsan, Davinsa. Oke, boleh dimatikan. Ganti yang lain yang belum. Irfan Alim, mana Irfan Alim ini? Irfan. Farad Nader, Azizi, silakan. Muhammad Hanif Nasrul belum minta diundang, Tat. Tuh, sudah tadi semua. Iya tadi. Iya, tapi dia keluar lagi. Oh, Zi, kamu nggak pakai seragam, Zi? Pakai NZ seragamu, Zi. Hah? Ya, pakai NZ.
Kamu beda ini sih sama boarding sih, full day ya. Apalagi yang belum nih, yang nggak mau nyalain video siapa ini? Farad Nader ini, Ustaz nilai nanti ya. Yang nggak mau ini ya. Mampus gue Rat. Farad Nader, masa audionya bermasalah, video juga bermasalah. Farad Nader ini ya. Ustadz mungkin dia paket pilihan masalah kamera dan mikrofon. Paket Farad Nader hemat agak- lur. Oke, yang lainnya diam dulu, coba. Farad Nader agak ke bawah. Kameranya agak dibawain, Ustaz pengen lihat seragamnya, Farad. Farad? Oh, nggak bisa denger Farad ya? Bisa apa enggak Farad Nader ini denger ini? Bisa nggak denger suara Ustadz Farad Nader? Agak ke bawah Farad Nader. Oke, bagus Mas Azizi sudah pakai seragam ya. Tinggal peci, rambutnya agak kasih minyak. Wah, lebih bagus lagi ya. Oke, silakan dimatikan Mas Azizi. Nah, semoga ke depan lebih bagus. Farad Nader masih nggak kedengaran Farad Nader ya? Ya udah, silakan dimatikan Farad Nader ya. Agak kurang ya. Yang sudah bagus ya Ustadz ucapkan terima kasih ya. Istiqomah itu yang susah ya untuk tetap mengikuti peraturan ya. Baik, alhamdulillah sudah ada berapa orang ini? 26 yang hadir. Kurang berapa berarti ya? Kurang 4. Nah, siapa aja nih yang belum ya? Tadi ya. Yang izin ke kamar mandi Rizwan. Oke. Sebentar, Ustadz cek dulu ya. Yang masih belum bisa login. Siapa saja? Oh, siapa ini? Kevin. Ustadz undang lagi 2 kali. Ya. Hanif Nasrullah, Ustadz undang 2 kali. Lagi. Sudah cuma 2, harusnya 4 ini ya. 2-nya siapa ya? Nggak ada nih di dalam daftar. Salah Abimanyu, Ustaz. Muhammad Atala Abimanyu. Abimanyu nggak ada Abimanyu di sini ya. Muhammad Atala Abimanyu. Atala Abimanyu. Iya, Atala Abimanyu. Muhammad Atala. Muhammad Atala. Hanif Nasrullah. Nggak ada di daftar ya. Kok aneh. Apa sudah ditambahkan di sini? Belum ya? Sama satu lagi, Ustaz. Muhammad Rado Parianto. Siapa nak? Muhammad Rado Parianto. Oh iya. Ngomong kata-kata itu. Bentar, saya cek lagi. Kevin, sudah masuk, Vin. Wes krungu. Kevin, Ya, Tat. sehat, Vin. Sehat, Tat. Nyalakan videomu, Vin. Saya lihat dulu. Cek. Wah, mana seragammu, Vin? Nggak tahu, Tat. Duh, kok bisa nggak tahu? Buka. Sebentar, Tat. Peciku mana, Vin? Ya, masih kurang ya, Kevin ya. Apa lagi nih yang belum? Sudah. Oke, yang belum masuk, Ustadz lihat lagi ya. Jadi Ustadz pastikan semua masuk dulu ya, baru Ustadz mulai pelajaran ini ya. Bisa dibantu juga Ustadz ini. Siapa saja yang belum masuk ya. Fayas ini anak boarding ini, Fayas. Nggak ada lagi ya. Abimanyu nggak ada di daftar ya, Abimanyu. Aneh. Abimanyu. Oke, Ustadz minta untuk bergabung Abimanyu.
Siapa lagi setelah Abimanyu? Hanif Nasrullah, akhirnya iso. Nah, sebelumnya nggak bisa ya Hanif ya? Mana Hanif? Hanif Nasrullah. Nif, bisa dengar suara Ustadz Nif? Hanif, Ya Ustadz, iya Ustadz. kamu Nif. Sehat Ustadz. Nyalakan videomu Nif. Sebentar Ustadz ngambil seragam. Wah, kan? Tahu kan ini nggak pakai ya? Oke, tunggu. Apa lagi yang belum nih? Tadi sudah masuk apa belum nih Abimanyu? Atau Abimanyu belum masuk? Sudah Ustadz pun undang pada. Oh ini Abimanyu. Udah tadi. Sehat, Masuk. sehat Bi. Nyalakan Bi. Abi. Video Bi. Seragam apa enggak kamu Bi? Coba ke bawah Bi. Wah, langsung dipakai bajunya ya. Seragam mantap. Mana seragammu Bi? Ini cuci Tat. Waduh, cuci. Oh, enggak ada panas kamu nyuci-nyuci ya. Iya Tat. Dicuci lebih awal ya Abi ya. Oke, baik. Alhamdulillah sudah lengkap ya kayaknya ya. 30 orang hadir. Boleh dimatikan Bi videonya. Silakan dipersiapkan kelas 8C bukunya. Halaman 155 kita lanjutkan materi tentang rumah tangga pemerintah. Belum ya? Kita banyak nanti diskusi ya. Nah, Ustaz jelaskan sedikit. Halaman 155 tentang rumah tangga pemerintah. Ya. Di minggu yang lalu sudah Ustadz jelaskan ya, tentang rumah tangga keluarga atau konsumen dan rumah tangga produsen ya, atau perusahaan. Sekarang kita akan bahas tentang rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri. Ya. Yang pertama rumah tangga pemerintah ini agak berbeda ya, karena rumah tangga pemerintah ini ternyata memiliki kewenangan yang lebih. Ya. Perannya itu tidak hanya sebagai produsen, konsumen, maupun distributor, ya, tapi dia juga memiliki wewenang mengendalikan perekonomian untuk mencapai tujuan ekonomi suatu negara. Wah, jadi tujuan ekonomi negara apa saja? Yang pertama, tercapainya tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah. Nah, sekarang ini kan banyak yang di PHK ya, karena corona ini ya. Nah, ini tujuannya negara ini ada untuk itu, memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan mengurangi pengangguran. Bagaimana caranya? Ya kita tunggu pemerintah programnya seperti apa. Karena mereka yang kita pilih ya, untuk membuat program. Katanya cipta kerja, Tat. Ya, itu cipta kerja. Halaman berapa, Tat? Kan menciptakan kerja, bukan lapangan pekerjaan. Ya. Undang-undang cipta kerja itu Ustadz belum pelajari semuanya ya, karena sangat tebal sekali. Ustadz belum bisa Tebel tahu Ustaz. sekitar 700 halaman ya. Mohon maaf, Ustaz. Oh. Tadi halaman berapa ya? Mas Zaidan mau baca? Oh, tentu tidak. Kalau mau Ustadz kasih. Enggak, Tat. Oke, Ustaz, Tahu Ustaz. kalian baca IPS saja ya. Ustaz, Oke. Ya, kenapa nak? tadi halaman berapa, Ustaz? Wow, masih tanya halaman Faza ini. 155 Za. Oh iya ya, terima kasih. Nah, Yang lepas masa-masa. Lanjut ya. Jadi selain itu pemerintah ini harus meningkatkan produktivitas. Ya. Makanya sekarang Pak Jokowi mencanangkan program yang produktif dan maju, Indonesia maju gitu ya. Ya, itu rencana. Iya, Ya. Tat. Sangat Lalu maju juga rencana korupsinya. Nah, itu yang bahaya. Pendapatannya harus tinggi, ya. Iya, pendapatan. Masyarakat desa itu tinggi. Nah, itu tugasnya pemerintah. Lalu inflasi yang rendah. Ada yang tahu inflasi? Coba, angkat tangan. Kalau inflasi tahu Tat, kalau inflasi enggak.
Nah, Invasi dunia. dulu. Angkat tangan dulu, jangan langsung bicara, ayo. Biar Bentar, Tat, ada masih cari di Google. etikanya, ayo, biar ada etikanya. Angkat tangan dulu. Cepet-cepetan. Yang ada nanti Ustaz persilahkan. Nah, Ustaz matikan dulu suaranya, ayo. Aku Coba. duluan loh, Tat. Aku duluan loh tadi, Tat. Oke, kalau di sini ya, Ya nggak wis apa-apa. lah, aku ngalah sing waras. Dimulai dari Mas Haizun, lalu Mas Kevin, lalu Mas Zaidan. Ya. Haizun dulu. Oh. Zun, Inflasi itu kayak itu apa? Kenaikan harga dari suatu barang karena itu perubahan mata uang. itu nyari di internet ya? Enggak, Dat. Enggak. Wah, bagus. Nah. Ya, bagus. Selanjutnya Kevin. Kenapa mata uang Indonesia itu menurun, Tat? Malah Apa bertanya itu? Kevin. Ustaz bertanya dulu inflasi itu apa? Nah, nanti kamu ada sesi bertanya ya. Ini Ustaz bertanya dulu, inflasi itu apa? Ayo Zaidan. Penurunan nilai mata uang, Tat. Oke. Huda? Meningkatnya harga-harga barang. Wikipedia. Meningkatnya Oh, ini ya. Dari ya, Tat, internet ya? mirip-mirip. Loh, enggak, Tat, mirip-mirip Haisun, Tat, saya, Tat. Oke, baik. Ya, jadi jawaban kalian sama, itu benar ya, mirip-mirip ya. Jadi penurunan ya harga barang karena kurs ya mata uang. Oh, berarti itu namanya aku benar inflasi. tadi, Tat. Penurunan harga mata uang Ya, itu, Tat. benar semua kalian ya. Itu GGWP. ya. Jadi tugasnya pemerintah itu menjaga agar tidak rendah ya tingkat inflasi kita. Dulu pernah rendah kita ya. Di zamannya Pak Harto saat lengser tahun 98 ya, reformasi itu ya. Harga kebutuhan melambung tinggi ya. Kurs rupiah kita anjlok. Nah, itu bahaya itu ya. Iya, Jangan Tat. sampai kita seperti itu lagi ya. Kalau kita hutangnya banyak bisa sama seperti itu lagi nih. Lo, Tat, Bahaya kan ini. habis hutang lagi, Tat, sama Tesla habis ini, Tat. Nah, iya hutang terus ya bahaya itu ya. Lanjut, neraca pembayarannya ini harus seimbang ya. Antara hutang dan piutang harus seimbang. Tidak boleh kita hutang terus. Kalau bisa kita piutang, minjemi ya, tapi kita nggak punya uang ya. Itu masalahnya ya. Negara kiri huri. Iya itu ya. Kita ini sebenarnya kamuflase ya, kondisinya agak aman ya, nyaman. Tetapi sebenarnya kita ini dalam keadaan genting karena hutang ya. Kalau gagal bayar bisa seperti Yunani kita ya, bahkan lebih parah lagi nanti. Lanjut, kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah ini ada konsumsi ya tadi ya, produksi dan distribusi. Nah, dalam melakukannya pemerintah ini juga memperoleh faktor produksi dari rumah tangga keluarga. Sehingga pemerintah juga memberi imbalan berupa sewa, mungkin sewa tanah ya untuk gedung pemerintah, lalu upah, tenaga kerja, PNS ya, bunga dan keuntungan. Sudah Ustadz pelajari ya sama kalian ya itu ya. Lalu pemerintah ini juga punya kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan ya. Wah, ini ya kewenangan yang sangat powerful ya dari pemerintah ini ya, mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan ya. Kalau salah tindakan bisa hancur negara. Iya, bahkan perusahaan-perusahaan yang merugikan negara itu itu gara-gara ya pejabatnya yang kurang mengatur ya. Fungsi utama dari pemerintah ini dalam ekonomi harusnya menyediakan barang publik, apa saja barang publik, sembako ya, lalu lauk pauk, semuanya bahan kebutuhan makan ya, lalu pokoknya kebutuhan primer itu harus disediakan. Karena itu untuk masyarakat luas, publik ya. Kalau langka, contohnya kemarin apa yang langka kemarin? Masker. Hah? Masker. Kedelai. Kedelai. Kok masker sih? Kedelai langka. Masker. Enggak, Tat, soalnya aku buka Tokopedia buka masker, Tat. Lihat-lihat harga masker. Masker banyak, kan.
Enggak, Kedelai tadi soalnya buka Tokped. Tat. langka. Maaf. Nah, kedelainya itu sudah langka, tempe tahu juga melonjak naik. Nah, itu pemerintah gagal berarti melindungi barang-barang publik. Nah, jadi rumah tangga pemerintah ini menjadi salah satu pelaku ekonomi, ya, punya 3 peran penting sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Ya. Yang regulator silakan dibaca Mas Arya. Ada. Arya, where are you? Arya Satria Wicaksono. Tadi saya lihat dikirimi WA dari Zaidan itu tadi dia lagi OTW ke Denpasar, Tat. Tapi Siapa via yang- game. Karepe lah ngono. Bus simulator paling ya. Bus simulator. Waduh, Ya enggak lah. Nah, matikan dulu yang lain ya. Silakan Mas Arya dibaca. Halaman berapa, Tat? 155 ya, Tat ya? 156 nah, regulator. Ya. Panik. Yang mana, Tat? Yang nomor 1 nah. Oke. 1. Pemerintah sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga tercipta perekonomian yang dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberi subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk luar. Coba sebutkan peran pemerintah yang lain. Pemerintah juga berperan dalam penentuan besarnya pajak. Adanya aturan tentang pajak progresif di mana orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, sedangkan yang miskin dipungut pajak yang rendah. Bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak, tetapi diberi subsidi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah dalam ikut campur tangan, baik secara aktif maupun secara pasif. Besar kecilnya campur tangan pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh ekonomi yang dianut oleh suatu negara yang bersangkutan. Di Indonesia yang menganut sistem ekonomi Pancasila, peranan pemerintah dalam perekonomian hendaknya tidak terlalu besar sehingga dapat menimbulkan tumbuhnya sistem terpusat. Peranan pemerintah dalam perekonomian besarnya pembukaan UUD 1945 meliputi hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, antara lain a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. memajukan kesejahteraan umum. C. menyerdaskan kehidupan bangsa. D. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lanjut, Tat. Ya, lanjut sampai habis tuh. Apabila dilihat dari kegiatan di bidang ekonomi, peranan pemerintah yang utama adalah mengendalikan perekonomian untuk mencapai tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi yang dimaksud antara lain a. mengendalikan agar tingkat pengangguran serendah mungkin. B. meningkatkan produktivitas tenaga kerja. C. meningkatkan laju pertumbuhan pendapat nasional. D. menekan laju pertumbuhan penduduk. E. mengendalikan tingkat harga. F. menjaga keseimbangan negara pembayaran.
Neraca ya, bukan negara ya. Terima kasih ya, Mas Arya. Oh ya. Nah, terima kasih. Semoga Ya, kamu Ustaz. diberi pahala ya telah membacakan untuk teman-temanmu ya. Jadi Ya, Ustaz. pemerintah ini sebagai regulator pengatur ya perekonomian suatu negara ini harus bersikap adil ya dan merata terhadap seluruh masyarakat ya. Dan semata-mata tujuannya menyejahterakan ya. Jangan malah memiskinkan rakyat. Nah, jadi regulasi yang dibuat ini ya seharusnya memberikan subsidi terhadap rakyat ya, masyarakat. Jangan malah memperbesar pajak. Itu nggak boleh ya. Nah, walaupun sudah ada aturan pajak progresif di mana pajak yang tinggi untuk orang yang kaya, pajak yang rendah untuk yang miskin. Yang sangat miskin diberi subsidi ya. Tapi nanti di dalam implementasi pelaksanaannya kadang itu tidak sesuai. Nah, itu yang berbahaya ya. Loh, Tat, Nah, mobil itu loh, Tat, kenapa pajaknya tiba-tiba naik semua gitu loh? Tolong. maksudnya Jadi kapan hari mobil saya itu kapan hari dulu itu dia itu nggak sampai 1.500.000 lah. Tiba-tiba kemarin 1.800.000 naik. wah, itu Entahlah. ada kenaikan pajak, tidak hanya pada mobil, semuanya ada kenaikan pajak. Nah, itu yang tidak boleh harusnya ya. Karena kenaikan pajak itu sangat memberatkan ya bagi masyarakat ya. Jadi itu pemerintah harus melakukan suatu kajian sangat mendalam kalau ingin menaikkan pajak dan disetujui oleh rakyat dengan perwakilan dari DPR ya. Oke, jadi itu ya dalam kegiatan ekonomi pemerintah ini baik bisa aktif bisa pasif ya. Dan kita ini menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang tidak terlalu besar ikut campur ya. Nah, sehingga tidak terjadi sistem yang terpusat. Kalau yang terpusat itu dulu Cina. Nah, dia itu karena komunis ya, sehingga dia terpusat. Sangat ikut campur dalam hal ekonomi di negaranya. Apalagi kemarin ada isu Jack Ma itu menghilang senyap ya. Karena apa itu ya? Karena mengkritik pemerintah, menyindir pemerintah Cina ya, Jack Ma, konglomerat dari Cina itu ya. Nah, itulah sistem terpusat dari Cina, ikut campur dalam hal ekonomi. Kalau kita enggak ya, kita berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tujuan ekonomi kita. Jadi kita harus melindungi orang Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum untuk seluruh masyarakat. Jangan mensejahterakan para golongan elit, nggak boleh. Lalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan yang dicerdaskan cuma orang-orang yang ada di Jawa atau orang-orang yang ada Sumatera yang dekat-dekat. Di Papua juga harus dicerdaskan ya. Walaupun banyak kendala jauh ya, lalu hambatan transportasi dan lain-lain. Bagaimana usahanya pemerintah? Itu memang tugasnya ya. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia ya dalam kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kita harus ikut dalam melaksanakan perdamaian dunia. Tidak boleh memihak kita pada negara-negara superpower. Nah, lalu itu contohnya kita bisa mengendalikan ya. Jadi contoh implementasi dari pemerintah ini mengendalikan agar tingkat pengangguran ini serendah mungkin ya. Tadi ya diberikan subsidi dan lain-lain. Itu nanti kalau program detailnya apa saja biarkan pemerintah yang bekerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, laju pertumbuhan pendapatan nasional ini harus meningkat. Dan keempat, menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, itu memang agak itu berlawanan ya dengan kalau dalam Islam malah kita harus bertumbuh ya, lebih banyak lagi penduduknya. Nah, jadi kalau negara dia malah menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang kelima, mengendalikan tingkat harga. Yang keenam, keseimbangan neraca pembayaran. Itu adalah implementasi tugas dari pemerintah sebagai regulator. Ya. Sekarang sebagai konsumen, dibaca Azizi. Halaman 157, Azizi ada? Apakah sudah menghilang?
Oke, lanjut Azizi. Ustaz. 157 dibaca. Yang nomor 2 ya. Ya, benar, bagus. Peran pemerintah sebagai konsumen. Seperti halnya rumah tangga, keluarga, rumah tangga, pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkannya itu. Pemerintah harus membelinya dari rumah tangga, perusahaan atau produsen dan rumah tangga keluarga. Adapun wujud kegiatan konsumen pemerintah adalah sebagai berikut. A. Membayar gaji pegawai dan uang pensiun serta untuk membiayai kegiatan rutin. B. Menggunakan tenaga ahli untuk menetapkan dan menjalankan kebijakannya. C. Menggunakan kertas dan alat-alat kantor lainnya untuk kegiatan administrasi. D. Memanfaatkan energi listrik untuk penerangan dan menjalankan komputer. Lanjut, Tadat. Lanjut, Zi, lanjut. 3. Peran pemerintah sebagai produsen. Di samping sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah juga memproduksi barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Pelaksanaan peran pemerintah dalam kegiatan produksi diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi, pemerintah mendirikan badan usaha milik negara BUMN. Berikut ini maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU nomor 19 tahun 2003. A. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. B. Mencari keuntungan. C. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi orang banyak. D. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. E. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Oke, sudah. Terima kasih, Mas Azizi. Sama-sama. Ya, jadi itu yang dibaca oleh Mas Azizi ya. Semoga Mas Azizi mendapatkan kebaikan pahala ya, membacakan buat teman-temannya. Peran pemerintah sebagai konsumen ya. Pemerintah ini juga membeli dari rumah tangga maupun dari perusahaan atau produsen. Apa saja ya? Banyak. Contohnya membayar gaji pegawai, uang pensiun ya untuk para tenaga kerja dari rumah tangga keluarga. Lalu tenaga ahli untuk kebijakannya. Lalu dia konsumsi kertas dan alat-alat kantor untuk administrasi. Dia dapatnya dari rumah tangga, perusahaan atau produsen. Lalu energi listrik dan komputer. Nah, ini untuk operasi ya, listrik dan komputer. Lalu sebagai produsen, nah, pemerintah ini juga produksi barang dan jasa dalam rangka ya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2. Nah, ini sudah jelas ini ya pasalnya ya. Jadi peran pemerintah dalam produksi ya hampir di seluruh sektor ekonomi ada ya. Sehingga dibentuklah BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang maksud dan tujuannya sudah dibacakan oleh teman kalian ya, Mas Azizi ya. Memberikan sumbangan ekonomi nasional, mencari keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, perintis kegiatan usaha, dan turut aktif dalam bimbingan pengusaha. Apa saja BUMN ini? Ada dua ya, yaitu Perum, perusahaan umum, dan PT, perusahaan perseroan. Perseroan terbatas itu. Ya, perseroan terbatas. 158 dibaca Rado. Nah, ini baru masuk Rado. Sudah bisa masuk, alhamdulillah. Rado.
Cek Rado, bisa dengar Halo, suara Ustadz. Ustadz Rado? Halo, Ya, Ustadz. halaman 58 tuh kamu baca. Yang A ya, Ustadz. Ya benar, sampai B ya. A. Perusahaan umum Perum. Perusahaan umum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya diperoleh dari negara. Tujuannya untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Contoh Perum adalah Perum Bulog, Badan Urusan Logistik. Perum Damri, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Perum Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia. Perum Perhutani, Perusahaan Hutan Republik Indonesia. Dan Perum Perumnas, Pembangunan Perumahan Nasional. B. Perusahaan Perseroan PT. Badan usaha ini beroperasi seperti layaknya perusahaan swasta, tetapi model perseroan tetap disetor dan diusahakan oleh pemerintah. BUMN Persero tidak hanya bertujuan untuk melayani masyarakat, melainkan juga untuk mencari keuntungan. Perusahaan milik negara tersebut ada yang telah menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Perusahaan milik negara yang telah menjual sebagian sahamnya tersebut disebut PT Terbuka, TBK. Contoh, perusahaan perseroan milik pemerintah, yaitu PT Kereta Api Indonesia, KAI. PT Perusahaan Listrik Negara, PLN. PT Bank Tabungan Negara, TBK. PT Bank Rakyat Indonesia, TBK. Dan PT Garuda Indonesia, TBK. Sudah, Ustaz. Oke, terima kasih. Mas Rado, sudah dibacakan. Ya. Semoga mendapatkan pahala ya. Kita membacakan untuk teman-temannya. Jadi perusahaan umum Perum, ya, ini modalnya dari negara. Dan tujuannya melayani masyarakat, mencari keuntungan. Bulog, contohnya. Yaitu yang distribusi bahan pokok, ya, beras biasanya. Kalau langka di pasar, maka Bulog bekerja. Memberikan operasi pasar, ya, itu menjual beras dengan harga murah. Damri, ya, ini Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Nah, biasanya banyak ini bis-bis Damri, ya, punya negara. Peruri, percetakan uang. Perhutani, perusahaan hutan. Nah, ini yang biasanya memproduksi kayu-kayu, ya, perhutani. Perumnas, Perumahan Nasional. Lalu yang PT, ini kayak swasta PT ini, ya. Tapi tetap modalnya dari pemerintah, ya. Cara kerjanya seperti swasta. Dan dia menjual sahamnya ke masyarakat. Ya, bisa dimiliki, ya. Jadi kalau kalian ingin membeli saham, kalian bisa membeli perusahaan pemerintah yang berbentuk PT ini. Kalau yang Perum nggak bisa. Ustadz, cuma PT. Berarti kita bisa investasi saham pakai di situ, Tet? Bisa. Contohnya KAI, ya. PLN. Saham itu haram atau enggak sih, Tet? Waduh, Ustadz nggak punya kapasitas untuk itu menjawab ya, Mas Zaidan ya. Oh, nanti tanya aja pas waktu pelajaran fikih. Ya, tanyakan Ustadz Muhajir ya. Nah, lalu ada BTN, ada BRI, dan ada Garuda. Ini Garuda perusahaan pesawat ya. Maskapai. Nah, ini adalah milik dari pemerintah. Nah, tapi sifatnya dia sama kayak swasta. Cuma enaknya dia modalnya dari pemerintah. Ya, kalau swasta kan dia modalnya sendiri, nggak ada dari pemerintah. Lanjut ke rumah tangga luar negeri ya. Silakan dibaca Kevin 159 Vin. Kevin. Halo. Halo. Silakan dibaca Vin. Rumah tangga masyarakat luar negeri. Di era modern seperti ini sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Rumah tangga luar negeri. Ada suara di belakang, suara siapa sini? Ibu saya tadi. Siapa ibu ngajar lah? Telepon. Ya udah, biar nggak tegas aja ya. Yang baca Aufar aja. Halo Ustadz.
Ya, 159 Far, kamu menggantikan Kevin. G. Rumah tangga masyarakat luar negeri. Di era modern seperti ini sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Rumah tangga luar negeri (RTLN) yang disebut juga sektor perekonomian dunia adalah ketika semua negara-negara di dunia melakukan kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa. Hasil produksi selain disalurkan ke pembeli dalam negeri, RTK, RTP, dan pemerintah, sebagian juga dijual pada masyarakat luar negeri. Hal itu menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut ekspor. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, tentunya banyak kebutuhan yang tidak dapat kita produksi sendiri di dalam negeri, baik karena kita belum mampu memproduksi atau karena biaya produksi yang sangat tinggi sehingga harga produknya sangat mahal. Hal itu membuat kita mengimpor barang dari luar negeri. Contoh dalam bidang perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke Jepang. Kemudian negara Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia sehingga terbentuklah suatu kerjasama antara Indonesia dengan masyarakat Jepang, masyarakat luar negeri. Berikut ini beberapa peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian. Stop. Terima kasih Mas Safar. Dilanjutkan Abimanyu. Abimanyu, masih ada apa sudah hilang? Ya, lanjutkan. Yang mana, Dad? Oh, kamu nggak menyimak tadi. 159 Nyu, ya, Abimanyu. Nomor 1. Investor. Masyarakat luar negeri sebagai investor itu, Dad. Ya. Oh ya, Dad. Masyarakat luar negeri sebagai investor. Pembangunan suatu bangsa membutuhkan pelaku ekonomi yang berani menanamkan modalnya. Untuk itu diperlukan investor asing yang bersedia menanamkan modal atau investasinya. Investor banyak yang berasal dari luar negeri karena umumnya mereka banyak mempunyai dana. Penanaman modal asing di suatu negara merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran penduduk di suatu negara. Bagi Indonesia, investasi dari negara lain sangat menguntungkan. Indonesia menarik bagi para investor asing karena harga tenaga kerja di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan negara lainnya. Di samping itu, Indonesia merupakan bangsa pasar yang besar karena jumlah penduduknya sangat besar. 2. Masyarakat luar negeri sebagai produsen. Masyarakat luar negeri berperan sebagai produsen. Sebagai produsen, masyarakat luar negeri menghasilkan barang yang tidak diproduksi atau dimiliki oleh negara lain. Kegiatannya akan tampak pada aktivitas berikut. A. Negara Jepang mengekspor sepeda motor dan mobil yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia. B. Negara Jepang memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan. C. Negara Jepang mengirimkan tenaga ahli ke negara-negara membutuhkan. 3. Oke, sudah. Lanjutkan Mas Marian. Yang nomor 3. Iya, Ustaz. Saya. 3. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi atau dimiliki oleh negara lain. Hal itu karena barang dan jasa yang diinginkan tersebut tidak diproduksi atau tidak dimiliki negaranya. Untuk itu, mereka mencukupi kebutuhannya tersebut dengan membeli barang dan jasa yang diproduksi atau dimiliki oleh negara lain. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri tampak pada aktivitas berikut. A. Warga negara Jepang membutuhkan barang berupa kopi atau tekstil yang dibeli atau diimpor dari Indonesia. Konsumsi barang. B. Warga negara Prancis berlibur ke Pulau Bali untuk menikmati panorama alamnya atau konsumsi jasa. C. Negara-negara di Afrika membutuhkan tenaga ahli yang didatangkan dari negara lain atau konsumsi jasa. Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama dengan masyarakat luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Hasil bumi dan kerajinan dapat diekspor ke luar negeri sehingga kita akan
2. Memungkinkan dilakukannya alih teknologi maju bagi negara berkembang. 3. Memungkinkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 4. Pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. 5. Memungkinkan negara kita untuk melakukan impor berbagai barang kebutuhan konsumsi dan barang modal. Para pelaku ekonomi atau rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pada dasarnya mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan antar pelaku ekonomi tersebut dapat kalian simak pada gambar 3.16 di bawah ini. Oke, sudah. Terima kasih. Mas Ya, Fahrian sudah dibacakan. sama-sama. Nah, jadi itu yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian yang membaca, ya, yaitu rumah tangga luar negeri, RTLN. Ya. Jadi lebih mudahnya ya, rumah tangga luar negeri ini bekerja dalam sektor ekonomi dunia. Jadi dia yang melakukan ekspor, impor barang maupun jasa. Nah, contohnya ya, Indonesia ekspor produk tekstil, menjual produk pakaian kita, batik ke negara Jepang. Kan orang Jepang suka itu batik kita itu ya. Nanti motif batik kita itu menarik bagi orang Jepang. Sebaliknya Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia, sehingga ada kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Lalu apa saja ini beberapa peranan masyarakat luar negeri sebagai investor yang pertama. Di kita ini banyak sekali ya mengundang para investor dari asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Tujuannya memang untuk meningkatkan kemakmuran penduduk karena memang kita investornya masih sedikit ya, sehingga kita harus berharap pada investor asing. Yang kedua, kita sebagai produsen ya, masyarakat luar negeri sebagai produsen. Contohnya Jepang mengekspor motor dan mobil tadi ya ke Indonesia. Yang lain banyak juga. Jepang ini tidak hanya mengekspor motornya, tapi dia juga memberi pinjaman ke berbagai negara yang membutuhkan. Wah, ini kaya sekali nih ya Jepang ya. Jepang juga mengirimkan tenaga ahlinya untuk negara yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, peran masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Ya, jadi kita ini juga mengkonsumsi. Ya, negara Jepang juga mengkonsumsi. Nah, butuh barang-barang seperti kopi, tekstil ya, itu dari Indonesia. Lalu negara Prancis, dia nggak punya pantai yang indah ya. Jadi banyak orang Prancis itu yang ke Pulau Bali menikmati panorama alam, konsumsi jasa, dan banyak lagi ya contohnya. Jadi keuntungan yang diperoleh dari kerjasama dengan masyarakat luar negeri itu pertama adalah hasil bumi dan kerajinan kita diekspor ke luar negeri, sehingga kita dapat devisa. Ya. Devisa itu pendapatan dari luar negeri, ya, pendapatan negara. Lalu memungkinkan kita alih teknologi maju bagi negara berkembang. Contohnya Jepang ya, mengirimkan tenaga ahlinya ke Indonesia, membuat sebuah perusahaan ya. Baik itu perusahaan teknologi maupun perusahaan otomotif ya. Banyak kan otomotif ya. Lalu mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Lalu pemerintah kita dapat pinjaman untuk pembangunan. Dan negara kita melakukan impor ya berbagai barang kebutuhan kita. Contohnya sekarang yang mendesak ya kebutuhan pertanian kita itu mendesak ya, sehingga kita impor ke Vietnam dan lain-lain. Kedelai itu ya. Kedelai juga dan lain-lain ya. Nggak tahu kenapa kok banyak impor sekarang kita ya. Padahal dulu kita ekspor ya. Karena sudah fungsi alih lahan itu ya pertaniannya. Jadi industri semua. Semoga industrinya maju ya, tidak stagnan atau malah bangkrut ya. Kita doakan ya, semoga maju. Baik, ada pertanyaan enggak dari rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri? Masih ada waktu 3 menit. Enggak, Ustaz. Saya Ustadz. Halo. Kapok gue. Gak Biasa. Kak Sido. Yang Zabrosnya insecure. Udah, silakan udah. Dia lupa Tat mau nanya apa akhirnya Tat. Iya Ustadz. Oh, bisa lupa itu loh.
Ditulis dulu kalau tanya ya. Enggak, Tat. Ya, masih ada, Tat. Masih ada di pikiran. Ustad, bentar Ustad. Duh, kok disela Ya, habis gitu loh. sudah. Nah, itu Tat, latar belakang Indonesia untuk minjem itu buat apa, Tat? Kan kita juga udah banyak sebenarnya, Tat, investasinya gitu, Tat. Investor. Maksudnya pemasukannya itu kan ada gitu loh, Tat. Enggak nemen-nemen ngapain ngutang gitu loh, Tat. Kalau utang investasi memang kita itu sebenarnya nggak ada ya, Mas Zaidan ya. Karena kita nggak punya uang sehingga kita butuh investasi dari luar ya. Tapi memang kita itu kayaknya masih banyak ya, sumber daya alamnya banyak, pemasukannya banyak. Tapi dikuasai elit global ya, Tat. Ya kita harus mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya ke kita. Bahkan kita tuh minus, utang banyak minus itu kita. Nah, kalau bicara tentang pendapatan ya. Kalau misalnya rupiah turun itu karena apa, Tat? Sebabnya, Tat? Pendapatan per kapita paling. Itu tadi karena yang pertama ya dari mata uang dolar, karena kita itu ngikut ya. Kita itu selalu ngikut pada dolar. Kalau dolarnya melonjak naik, kita turun, hancur kita. Maka kita harus berdoa semoga dolar. Ngapain, Tat, dolar kok dinaikin, diturunin itu fungsinya apa, Tat? Ya biasanya karena interaksi ya perdagangan emas negara yang memakai dolar ya. Apa sih, Vin? Apa sih, Vin? Cuma sedikit ya yang memakai. Sehingga kita malah anjlok. Ya, makanya kalian kalau impor ekspor mau membeli barang luar negeri pakai rupiah, ya, jangan pakai dolar. Tapi biasanya nggak diterima ya. Maunya dolar itu negara luar itu ya. Oke, gitu aja ya. Iya bentar Ustad. Cara beli saham gimana, Tat? Cara beli saham bisa kamu belajar di internet, kamu cari sendiri ya. Lah. Lumayan, Tat. Bisa Tanya investasi. Kayak binomo kan lo. Oh enggak, binomo itu ternyata bukan. Binomo itu kamu tanya juga sebelum kamu belajar itu kamu tanya ke Ustadz Muhajir tentang fikihnya ya, hukum Islamnya ya, oke? Mari pas dipelajari wis buka wis itu kamu harus kuasai itu haram. Alamak. Nah, itu kamu habis fikihnya harus paham puasa dulu, baru kamu menjalankannya agar berkah ya. Baik, Ustadz tutup ya. Ya, Ustadz. Kelas 8C ya. Ya, nyalakan semua suaranya. Lu kok sudah meninggalkan semua ini 26 tinggal ini. Mungkin itu, Tat. Soalnya dari kemarin itu suka itu nge-lag semua. Oh, suka nge-lag. Oke, baik. Kita tutup ya. Semoga bermanfaat dengan hamdalah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Langsung keluar semua ya. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam, Tat.
Oi Ti Fati, metu Ti Fati, oi Fati metu ah. Hei Fati. Oi Fati. Metu. Oi.